pemirsa dimanapun kalian berada, selamat menyaksikan video edukasi pengasuhan anak pada masa Golden Age. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Yang pertama, karakteristik anak usia dini. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, membangun karakter positif anak usia dini. Dan yang terakhir, memperbaiki karakter negatif anak usia dini. Namun, sebelum memasuki materi yang pertama, kita perlu mengetahui definisi anak usia dini. Anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia antara 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia tersebut, para ahli menyebutnya sebagai masa emas atau Golden Age yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, bahasa, dan kreativitas yang seimbang sebagai peletak dasar yang tepat guna pembentukan pribadi yang utuh. 7 karakteristik umum anak usia dini. Yang pertama, anak itu bersifat egosentris. Ia cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya seperti masih berebut alat-alat mainan, menangis bila menghendaki sesuatu yang tidak dipenuhi, atau memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menurut persepsi anak, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi, tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya. Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya. Anak membangun konsep diri sendiri melalui interaksi sosial. Yang keempat, anak bersifat unik. Anak merupakan individu yang unik di mana masing-masing memiliki bawaan dan minat, kapabilitas, ataupun latar belakang kehidupan yang berbeda. Yang kelima, anak umumnya kaya dengan fantasi. Anak senang dengan hal-hal yang bersifat imajinasi, sehingga pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita melebihi pengalaman-pengalaman aktualnya atau kadang bertanya mengenai hal gaib sekalipun. Hal ini disebabkan imajinasi anak berkembang melebihi apa yang dilihatnya. Sebagai contoh, ketika anak melihat gambar sebuah robot, maka imajinasinya berkembang bagaimana robot itu berjalan, bertempur, dan seterusnya. Yang keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak membosankan. Yang ketujuh, anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Periode usia dini disebut sebagai masa belajar karena anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, si kecil perlu mendapatkan stimulasi yang baik dan tepat dari lingkungannya. Materi selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar anak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih suka belajar melalui mendengarkan, ada yang justru lebih tertarik belajar dengan melihat gambar, ada yang semangat belajar jika bersentuhan langsung dengan objeknya, dan tidak sedikit pula yang memilih gaya belajar dengan selalu melibatkan fisiknya atau sambil bergerak ke sana dan kemari. Tidak ada yang salah dengan gaya belajar anak. Masing-masing gaya belajar anak memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tugas orang tua adalah mengarahkan anak agar menikmati proses belajar mereka, apapun pilihan gaya belajarnya. Secara umum terdapat 4 gaya belajar anak, yakni visual, auditory, taktil, dan kinestetik. Seperti apa masing-masing gaya belajar anak tersebut? Berikut informasinya. Yang pertama, gaya belajar auditory. Anak auditory cepat memahami dan mempelajari sesuatu hanya dengan mendengarkan. Anak dengan gaya belajar ini sangat mudah menyerap atau merekam apa yang mereka dengarkan, termasuk cerita. Ia sangat mampu menjelaskannya kembali dengan bahasanya sendiri.
Ciri gaya belajar anak auditory. Yang pertama, mudah mengingat kata-kata dari cerita atau lagu yang didengarnya. Yang kedua, dapat mengikuti arahan dengan mudah. Dan yang ketiga, senang dibacakan apapun termasuk buku cerita. Selanjutnya adalah gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual mudah menyerap informasi atau memahami sesuatu dengan melihat. Ia bisa memaksimalkan kemampuannya hanya dengan memperhatikan gambar-gambar atau apapun yang dilihatnya. Anak yang memiliki gaya belajar visual akan semangat jika diberi kesempatan presentasi menggunakan gambar-gambar. Ciri-ciri gaya belajar anak visual. Yang pertama, mudah terpesona dengan gambar-gambar, ilustrasi, tayangan televisi, ataupun video. Yang kedua, mudah mengingat cara orang lain melakukan sesuatu. Yang ketiga, sangat cepat mengenal bentuk, warna, dan huruf. Yang ketiga, gaya belajar taktil. Anak yang memiliki gaya belajar taktil memahami atau mempelajari sesuatu dengan cara menyentuh. Ia harus merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang sedang dipelajarinya. Ciri-ciri gaya belajar anak taktil: menyukai objek yang memiliki tekstur dan ukuran menarik, serta senang bermain balok. Selain itu, anak juga merasa perlu merasakan dan menyentuh langsung saat mempelajari sebuah objek. Yang keempat, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar anak kinestetik adalah gaya belajar anak yang melibatkan fisik maupun gerakan tubuh. Anak dengan gaya belajar ini cenderung tidak bisa diam. Ia senang belajar dengan melibatkan fisiknya, menggunakan tubuhnya saat mempelajari hal baru. Anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya sangat suka pelajaran olah tubuh, seperti menari, olahraga, drama, atau yang sejenisnya. Ciri-ciri gaya belajar anak kinestetik. Yang pertama, senang bermain peran berdasarkan buku favoritnya atau menirukan kisah dan gerakan-gerakan. Yang kedua, menikmati bermain di playground. Yang ketiga, selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik. Dan yang terakhir, menyukai olahraga. Nah, materi yang selanjutnya adalah membangun karakter positif anak usia dini. Selain menginginkan anaknya tumbuh menjadi generasi yang cerdas, setiap orang tua juga pasti menginginkan anaknya memiliki karakter yang baik. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak belajar sesuatu melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya, pola asuh dan cara mendidik orang tua berperan besar dalam pembentukan karakter anak. Jika orang tua memberikan teladan yang baik dan menanamkan nilai-nilai positif, maka nantinya anak akan memiliki karakter yang baik pula. Berikut adalah beberapa tips untuk membangun karakter positif pada anak usia dini. Yang pertama, mengajarkan hal positif secara terus-menerus. Biasakan anak untuk mengucap terima kasih ketika diberi sesuatu, tolong saat ingin meminta bantuan, dan maaf untuk mengakui kesalahannya. Yang kedua, memberi penjelasan tentang karakter positif. Anak yang berusia kisaran 5 tahun biasanya sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menerima penjelasan. Di samping mengajarkan kebaikan, orang tua juga perlu menjelaskan kepada anak agar mereka mengerti pentingnya berperilaku yang baik. Yang ketiga, mengajak anak untuk mendiskusikan perilaku yang baik. Ajak anak berdiskusi tentang perilaku yang mereka temui dalam kesehariannya. Misalnya ketika ada teman yang berebut mainan, lalu ada salah satu yang memukul sehingga anak yang lain menangis, mintalah pendapat anak dan berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengasah kepekaan mereka terhadap kejadian di sekitarnya. Yang keempat, memberikan koreksi. Ketika anak melakukan hal yang tidak baik, orang tua sebaiknya tidak memarahi, namun menunjukkan kepadanya bagaimana perilaku yang benar. Dengan demikian, anak tidak merasa hanya disalahkan, tetapi mereka juga akan mengerti perilaku apa yang harusnya dilakukan. Yang kelima, konsisten. Dalam mendidik anak agar memiliki karakter yang positif, orang tua juga harus memiliki sikap yang sesuai dengan yang diajarkan. Setiap anak memiliki kesempatan untuk menjadi anak yang berperilaku baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tugas orang tua adalah membimbing anak agar dapat mengembangkan karakter positifnya.
Materi yang terakhir adalah memperbaiki karakter negatif anak usia dini. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki karakter negatif pada anak. Di antaranya yaitu 1. Jangan bereaksi. Kesalahan yang kerap dilakukan orang tua adalah menanggapi perilaku buruk. Ketika orang tua berhasil untuk tidak bereaksi, rengean anak akan menghilang dengan sendirinya. Yang kedua, bicara bersama. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat, tidak instan. Dan yang kelima, hindari kekerasan fisik. Sekian materi edukasi pengasuhan anak pada masa Golden Age. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton konten Gradupedia. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan bagikan konten Gradupedia ke teman-teman kalian.